Saudara-saudara, kita kembali lagi belajar tentang doktrin keselamatan, dan saat ini kita akan membahas tentang doktrin pembenaran. Seperti yang sudah pernah disampaikan di kelas-kelas yang lalu, bahwa urutan keselamatan itu ada seperti yang tertera di layar, dan ada beberapa yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang pilihan Allah atas orang-orang untuk diselamatkan, kemudian tentang panggilan ilahi atau pemberitaan Injil, kemudian tentang regenerasi lahir baru, dan pertobatan, yaitu iman dan pertobatan. Dan saat ini kita akan membahas tentang justifikasi atau pembenaran, atau status hukum yang benar. Jadi di pelajaran-pelajaran yang lalu, kita sudah berbicara tentang panggilan Injil, ya, yaitu di mana Allah memanggil kita untuk mempercayai Kristus untuk keselamatan kita. Kemudian kita juga sudah membahas tentang regenerasi, yaitu Allah memberikan kehidupan rohani yang baru kepada kita, di mana Allah membangkitkan kerohanian kita, sehingga kita bisa meresponi Allah dalam pertobatan, ya, di mana kita meresponi panggilan Injil itu dalam pertobatan atas dosa-dosa kita dan iman dalam Kristus untuk keselamatan kita. Nah, apa yang sekarang dilakukan, sekarang bagaimana dengan dosa-dosa kita atau rasa bersalah atas dosa-dosa yang kita lakukan, begitu. Nah, jadi panggilan Injil yang efektif itu mengundang kita untuk mempercayai Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kemudian dalam tahap regenerasi, di sini Allah menjadikan kita untuk bisa meresponi undangan atas panggilan Injil itu, sehingga kita bisa mempercayai Dia. Dan di tahap pertobatan itu kita melakukan respon kita mempercayai Kristus untuk pengampunan atas dosa kita. Nah, langkah selanjutnya dalam proses penerapan penebusan kepada kita adalah bahwa Tuhan menanggapi iman kita dan melakukan apa yang Dia janjikan, yaitu menyatakan bahwa dosa kita diampuni. Nah, ini harus menjadi pernyataan hukum berkaitan dengan hubungan kita dengan hukum Tuhan yang menyatakan bahwa kita sepenuhnya diampuni dan tidak lagi bertanggung jawab atas hukuman akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi pemahaman yang benar terhadap pembenaran atau terhadap doktrin pembenaran ini merupakan hal yang sangat penting terhadap iman Kristen secara keseluruhan. Nah, ini yang membedakan Kristen Protestan dengan Kristen Katolik, ya, khususnya pada zaman Reformasi dulu, dan sampai saat ini pun dalam kekristenan masih ada dua pandangan yang seringkali terbagi tentang keselamatan, ya. Jadi ada yang menganggap keselamatan itu berdasarkan iman semata-mata, dan bagi sisi yang lain ada juga pandangan yang menganggap keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik. Nah, sebenarnya doktrin yang berdasarkan Alkitab, nanti kita akan lihat beberapa ayat Alkitab bahwa keselamatan itu hanya berdasarkan iman semata-mata, bukan berdasarkan perbuatan baik, ya. Jadi ini yang membedakan pada saat zaman Reformasi dulu, bagaimana Kristen Katolik menganggap keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik, sehingga ketika Martin Luther menemukan dalam pembelajarannya atas Alkitab dan juga wahyu Tuhan yang diperolehnya ketika dia membaca Alkitab, dia melihat bahwa keselamatan itu hanya berdasarkan iman semata-mata. Sehingga dengan sukacita dia melihat bahwa hanya karena anugerah dia diselamatkan, dan itu yang membuatnya untuk memisahkan diri dari Kristen Katolik. Nah, kita lihat beberapa ayatnya, ya. Di sini dijelas sekali ketika Paulus menggambarkan tentang urutan keselamatan atau tahapan keselamatan yang terjadi dalam diri seseorang, ya. Dalam Roma 8:30 dia catat demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi di sini dikatakan di kalimat pertama, mereka yang ditentukannya dari semula. Jadi ini berbicara tentang panggilan yang ditentukan Allah terhadap orang-orang yang dipilihnya. Mereka itu juga dipanggilnya. Ini berbicara tentang panggilan Injil, ya, panggilan Injil yang efektif. Nah, di dalam panggilan Injil yang efektif ini, di dalamnya meliputi regenerasi, di mana Allah membangkitkan kerohanian orang percaya sehingga mereka mampu meresponi panggilan Injil dalam pertobatan. Begitu. Nah, setelah mereka bertobat, mereka mempercayai Kristus, mereka itu dibenarkannya.
Ya, jadi mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi di sini jelas sekali Paulus menuliskan dalam tahap keselamatan itu ada tahap di mana Allah membenarkan orang percaya. Jadi ini adalah karya aktif yang dilakukan oleh Allah atas diri orang yang mempercayai Kristus. Ya, jadi pembenaran ini bukan dilakukan oleh orang percaya itu sendiri, bukan dilakukan oleh kita, bukan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia, karena ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi Allah yang melakukan pembenaran itu. Jadi ini adalah karya tindakan Allah secara aktif dalam diri orang yang percaya kepadanya. Nah, kemudian di Roma 3:26 ya dikatakan bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus ya. Jadi di sini terlihat bahwa pembenaran itu terjadi setelah iman. Ya, jadi setelah kita mempercayai Yesus, ya, setelah kita mempercayai Yesus, kemudian Allah meresponi iman kita dengan membenarkan kita. Ya. Jadi pembenaran itu ini urutannya ya, tadi sudah dijelaskan di depan. Jadi setelah mempercayai Yesus, setelah kita bertobat, mempercayai Yesus untuk keselamatan kita. Nah, sebagai respon Allah atas percaya kita kepada Yesus, dia membenarkan kita. Begitu. Nah, jadi sebenarnya apa itu pembenaran? Nah, secara ringkasnya dapat dikatakan, pembenaran adalah tindakan hukum yang dilakukan Allah secara instan. Ya, kita lihat dulu ya. Jadi pembenaran ini adalah tindakan hukum. Nah, kenapa hukum? Karena Allah memiliki hukum-hukum ya. Jadi seperti di dunia ini ada hukum-hukum pengadilan, ada hukum ya di negara, setiap negara itu ada hukum-hukum yang harus ditaati, dan setiap rakyat itu ada status hukumnya begitu ya. Jadi bagi kita yang bebas, kita memiliki status hukum itu, kita adalah orang bebas ya, sedangkan mereka yang ditahan di penjara dan sebagainya, status hukumnya itu mereka adalah tahanan, mereka dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, kemudian mereka harus menanggung hukuman dengan dipenjara. Nah, jadi hukum di dunia ini itu merefleksikan sebenarnya hukum kerajaan surga ya, karena Allah sendiri itu adalah memiliki hukum, dan hukum-hukum itu harus ditaati oleh ciptaannya, sehingga manusia di dunia ini pun juga sebagai manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, juga merefleksikan hukum yang ditentukan oleh Allah itu dalam penerapannya, mengatur negara ya, dalam kehidupan setiap negara ada hukum-hukum yang harus ditaati untuk menertibkan ya, atau menjalankan kebijakan-kebijakan sesuai dengan aturan-aturan setiap negara. Nah, jadi ini adalah tindakan hukum Allah yang dilakukan Allah secara instan ya, kembali secara instan. Jadi ini dilakukan seketika, hanya satu kali, bukan berkali-kali dan bukan dalam jangka waktu panjang, hanya satu kali saja, suatu pernyataan Allah, suatu tindakan hukum Allah, di mana Allah menganggap dosa-dosa kita itu diampuni dan kebenaran Kristus itu menjadi milik kita. Nah, jadi dalam tindakan hukum itu yang Allah lakukan adalah dia menganggap dosa kita itu diampuni dan kebenaran Kristus itu dijadikan sebagai milik kita, dan kemudian kita dinyatakan benar di hadapannya. Jadi status kita itu adalah benar di hadapannya. Status kita secara hukum Allah, di mata hukum yang Allah tetapkan itu kita benar di hadapannya. Itu adalah pembenaran. Nah, dalam Roma 4 ayat 5 dikatakan, tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya, jadi dari ayat ini kita melihat bahwa bukan berarti Tuhan itu menjadikan orang berdosa menjadi benar dengan mengubahnya dari dalam dan membuatnya sempurna secara moral, begitu ya. Jadi orang yang berdosa itu kan karena hatinya berdosa, dirinya berdosa, perbuatannya berdosa, pikirannya dan sebagainya berdosa. Kemudian ketika Allah membenarkan, Allah mengubah dari dalam. Jadi dari hatinya, perbuatannya, perkataannya, pikirannya semua dijadikan benar. Jadi diubah dari dalam, sehingga dari pikiran, hati, perasaan yang diubahkan, dia mampu juga berperilaku dengan baik dan sempurna secara moral.
bukan seperti ini maksudnya ya. Jadi Allah tidak mengubah hati orang dari dalam dan menjadikan orang itu benar ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Allah membenarkan orang berdosa. Tapi yang dimaksud adalah Allah menyatakan orang bersalah menjadi benar di hadapannya. Ya, jadi bukan mengubah orang itu, ya, jadi orang itu secara natur, secara internal tidak berubah, tidak diubah oleh Allah, tapi Allah menyatakan statusnya yang awalnya sebagai orang bersalah, orang berdosa, sekarang dijadikan benar di hadapannya. Nah, sekarang kembali pernyataan Allah terhadap seseorang itu, kenapa orang itu dianggap benar, itu bukan atas dasar perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, tetapi semata-mata sebagai respons Allah terhadap iman mereka. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak bekerja itu maksudnya mereka tidak bekerja, tidak mengusahakan sesuatu untuk keselamatan mereka, untuk pembenaran begitu, tapi hanya mempercayai Allah begitu ya. Dan Allah membenarkan orang itu, dan imannya mempercayai Allah itu, mempercayai Yesus itu diperhitungkan menjadi kebenaran sehingga Allah membenarkan dia begitu. Ya, dia sendiri tidak melakukan apa-apa, hanya mengimani Yesus, kemudian sebagai respon, sebagai tanggapan Allah terhadap imannya kepada Yesus, Allah membenarkan orang itu secara hukum. Jadi dijadikan benar di hadapan Allah begitu. Jadi pembenaran itu sebagai suatu deklarasi, sebagai suatu pernyataan hukum. Nah, dan hal ini semakin terlihat ketika dikontraskan dengan penghukuman. Ya, dalam pengadilan itu kan statusnya seperti itu ya. Seseorang dinyatakan benar, seseorang dinyatakan bersalah, seseorang dinyatakan bebas, seseorang dinyatakan harus dihukum begitu karena akibat perbuatannya. Ya, di Roma 8:33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Begitu. Jadi di sini dikaitkan antara pembenaran dengan hukuman. Ya, jadi ada suatu kontras di sini. Memang dalam hukum kan seperti itu. Dalam pengadilan ada seperti ini. Jadi ketika Allah membenarkan, itu artinya tidak lagi ada penghukuman. Begitu ya. Jadi orang-orang yang seharusnya memang awalnya layak mendapatkan penghukuman, sekarang ketika dibenarkan oleh Allah, penghukuman itu ditiadakan. Begitu. Nah, apa perbedaan antara regenerasi dan pembenaran? Ya, karena dua-duanya ini kalau dilihat persamaannya, dua-duanya ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Allah, bukan usaha manusia. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu apapun, sedikit apapun, untuk membuat dirinya mengalami kelahiran baru, atau membuat dirinya dibenarkan oleh Allah. Jadi tidak ada sedikit pun usaha manusia di dalam regenerasi dan pembenaran. Ini persamaannya. Dan juga dilakukan oleh Allah satu kali, ya, satu kali dalam hidup kita, dan kemudian ini proses terjadinya instan ya, bukan suatu proses yang panjang tapi instan dalam seketika. Nah, sekarang perbedaannya apa antara regenerasi dan pembenaran? Nah, regenerasi itu adalah tindakan Allah dalam diri kita, ya, dalam diri kita, di mana Allah secara misteri ya, tanpa kita bisa mengerti kapan dan bagaimana terjadinya, Allah membangkitkan kerohanian kita yang mati, sehingga kita bisa meresponi panggilan Injil. Kemudian pembenaran adalah penghakiman Tuhan atas kita. Ya, kalau kita kasih ilustrasi atau penggambaran, itu seperti regenerasi itu seperti dokter bedah. Jadi di mana Allah itu sebagai dokter bedah mengangkat sel kanker yang mematikan dalam tubuh kita. Jadi mengangkat sesuatu dari dalam tubuh, diangkat keluar sehingga tubuh ini menjadi sehat begitu ya. Bisa hidup kembali dengan sehat, bisa bertumbuh dan sebagainya. Nah, jadi seperti dokter bedah yang melakukan sesuatu dalam tubuh kita begitu. Sedangkan pembenaran itu seperti hakim ya, karena ini dalam proses peradilan, pengadilan Allah. Jadi hakim yang memberikan vonis berkaitan dengan status peradilan. Jadi vonisnya apa? Bersalah, tidak bersalah. Dibebaskan, dihukum. Begitu ya. Jadi pembenaran adalah Allah seperti hakim yang memberikan vonis kepada kita, di mana vonis itu adalah kita dibenarkan, ya, kita tidak lagi dihukum, kita dibebaskan, begitu. Nah, jadi ini perbedaannya antara regenerasi dan pembenaran. Jadi dalam hukum peradilan Allah, orang percaya itu dinyatakan benar di hadapannya, ya. Nah, deklarasi ini atau pernyataan bahwa kita ini benar itu mencakup dua aspek. Yang pertama, artinya
kita tidak lagi menanggung hukuman untuk membayar dosa-dosa kita, termasuk dosa di masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Jadi ketika seseorang itu dinyatakan dia tidak bersalah, begitu, itu artinya dia bebas dari hukuman. Jadi ketika Allah menyatakan bahwa kita ini benar, tidak lagi dianggap bersalah di hadapannya, makanya hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita atas dosa-dosa kita, itu sekarang dibebaskan. Ya, karena memang sudah ditanggung lunas oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga kita tidak lagi perlu membayar atau menanggung hukuman untuk dosa-dosa kita, begitu. Nah, di Roma 8 ayat 33 dicatat demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Kemudian berikutnya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Maksudnya tidak ada. Ini kan orang-orang ini yang sudah dibenarkan oleh Allah, begitu. Orang-orang yang sudah dipilih Allah ini sudah dibenarkan, sehingga tidak ada siapapun yang bisa menghukum mereka lagi, begitu. Ya, dan dijelaskan tidak ada lagi penghukuman, karena mereka sudah dibenarkan secara status hukum di hadapan Allah. Mereka adalah orang benar yang tidak lagi menanggung hukuman. Jadi dalam tindakan pembenaran yang dilakukan Allah ini, Dia menganugerahkan pengampunan penuh atas dosa-dosa kita. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya, awalnya dalam lingkaran ini, kita manusia itu seperti ini. Jadi garis-garis itu atau minus itu menandakan dosa-dosa kita. Jadi tubuh kita yang penuh kesalahan, kelemahan, kekurangan, penuh dosa, awalnya seperti ini. Nah, tapi kemudian Allah melakukan sesuatu dalam diri kita, sehingga kita diampuni dosa kita. Ya, dosa itu semua sudah diserap di atas Kristus yang mati di atas kayu salib, sehingga kita dibebaskan dari segala dosa. Tidak ada lagi ada dosa dalam diri kita, begitu ya. Nah, tapi kalau sampai seperti ini masih kita masih belum mendapatkan perkenaan Tuhan, ya, karena memang kita sudah tidak ada dosa, tapi kan sifatnya sepertinya kita ini masih netral, ya. Jadi masih kosong, netral. Nah, ini masih belum cukup. Nah, Allah kemudian melakukan tindakan berikutnya atas hidup kita, atas diri kita, yaitu seperti ini. Jadi ketika dosa itu sudah diampuni, kemudian kita menjadi netral, kemudian Allah menambahkan ya kebenaran Kristus. Jadi Kristus yang memang dibenarkan oleh Allah, yang sudah menanggung hukuman atas murka Allah itu, sehingga orang-orang yang percaya beriman kepada Kristus, kebenaran Kristus itu kemudian dimasukkan, dilekatkan dalam hidup kita. Sehingga ketika Allah melihat kita, Dia bukan melihat gambar yang di sebelah kiri, yaitu yang penuh dosa. Dia juga tidak lagi melihat kita yang di tengah, yang kosong, yang netral, salah tidak, benar tidak, berdosa tidak, benar juga tidak, begitu ya. Tapi Dia melihat kita, memandang kita seperti lingkaran yang di sebelah kanan. Jadi ketika Dia melihat kita, Dia melihat ada kebenaran Kristus dalam diri kita, sehingga kita pun dianggap benar di mata Allah. Ya, jadi kita benar bukan karena kebenaran dalam diri kita sendiri atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tapi semata-mata karena kebenaran Kristus itu ditempelkan, dilekatkan pada kita. Ya, sehingga Allah melihat kita, Dia melihat ada kebenaran Kristus, sehingga kita pun di matanya bukan lagi orang berdosa, tapi status kita adalah benar, begitu. Nah, dalam Perjanjian Lama kita bisa melihat ada ayat yang mencatat, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jadi kita sendiri tidak ada kebenaran dalam hidup kita, tapi kita diselubungi, dipakaikan, ya. Kita memakai pakaian jubah kebenaran, dan Allah sendiri yang memakaikan jubah itu kepada kita. Sehingga ketika Dia melihat kita, Dia melihat jubah kebenaran yang melilit di tubuh kita, begitu ya. Ya, tentu jubah kebenaran ini kalau kita lihat di Roma 3, 21-22, ini adalah karena Kristus, ya, adalah kebenaran Kristus. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang telah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya.
Jadi ini kebenaran Allah, bukan kebenaran dalam diri kita sendiri yang kita lakukan, dan kebenaran ini karena iman dalam Yesus Kristus. Ya, jadi iman kepada Kristus yang benar itu, sehingga kebenaran Kristus pun juga dapat menjadi milik kita. Begitu, sehingga Allah melihat kita sama seperti ketika dia melihat anaknya Yesus Kristus yang benar itu. Nah, bagaimana Allah menyatakan kita benar, sedangkan faktanya kita adalah pendosa-pendosa? Bagaimana Allah menyatakan kita tidak bersalah, sedangkan faktanya kita bukan orang benar? Nah, jadi kembali Allah mengikatkan atau menghubungkan kebenaran Kristus kepada kita, dan Allah menganggap kebenaran Kristus itu sebagai milik kita. Roma 4 ayat 3 mencatat demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, jadi iman Abraham kepada Tuhan itu diperhitungkan, dianggap ya sebagai kebenaran. Kemudian Roma 4 ayat 5 sampai 6. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa pembenaran itu bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi hanya semata-mata karya Allah, dan itu dilakukan sebagai respons akibat iman kita kepada Kristus. Jadi iman kita kepada Kristus itu membuat Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran, sehingga kebenaran yang ada pada Kristus itu dilekatkan pada diri kita, sehingga Dia melihat kita sebagai orang benar. Sehingga makanya Roma 5 ayat 17 juga mencatat bahwa yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi karena itu bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, karena dalam diri kita tidak ada kebenaran sama sekali, hanya ada dosa, tapi Allah membuat kita menjadi orang benar, itu adalah kelimpahan, ya. Jadi kebenaran itu merupakan suatu anugerah yang Allah berikan, suatu kelimpahan kasih karunia, ya. Jadi itu benar-benar anugerah yang kita sebagai orang berdosa tidak layak kita peroleh, tidak mampu kita dapatkan juga, tapi hanya karena anugerah semata Allah membenarkan kita dan memberikan pembenaran itu, status kita sebagai benar di hadapannya, itu dianugerahkan kepada kita orang berdosa. Jadi Allah menghubungkan atau memperhitungkan kesalahan atau kebenaran atas orang lain. Nah, dalam Alkitab ini ada beberapa peristiwa ya, di mana Allah menghubungkan atau memperhitungkan kesalahan atau kebenaran atas orang lain ya. Jadi bukan hanya pada doktrin pembenaran ini. Kita melihat yang pertama ya, ketika ada berdosa, kesalahannya itu ditimpakan atau diberhitungkan kepada keturunannya. Jadi ketika ada berdosa, semua keturunannya itu pun diperhitungkan sebagai orang berdosa. Jadi dosa yang dilakukan oleh Adam, kesalahan ini semua ditimpakan juga kepada keturunannya. Jadi semua keturunan Adam, tidak peduli siapapun dia dan sampai keturunan yang keberapa begitu ya, itu semua diperhitungkan sebagai orang berdosa. Ya, jadi Allah menghubungkan dosa Adam yang menjadi perwakilan umat manusia kepada seluruh keturunannya, dan seluruh keturunannya pun dianggap sebagai orang berdosa. Kemudian yang kedua, bicara soal menghubungkan atau memperhitungkan kesalahan atau kebenaran ini juga terjadi ketika Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Ya, seluruh dosa kita ditimpakan kepadanya. Kristus yang tidak berdosa itu dianggap berdosa oleh Allah karena Dia menyerap seluruh dosa kita ketika Dia mati di kayu salib. Jadi Allah memperhitungkan itu, memperhitungkan dosa-dosa manusia itu sebagai miliknya. Seakan-akan Kristus yang melakukannya. Dan Kristus harus membayar hukuman untuk itu. Ya, jadi Allah menghubungkan semua dosa-dosa kita dengan Kristus. Allah memperhitungkan seluruh dosa yang diperbuat manusia dan dianggap Kristus yang melakukannya, sehingga Kristus harus mengalami penderitaan di atas kayu salib dan membayar hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu pada doktrin pembenaran ini. Nah, di sini kebenaran Kristus itu dilekatkan pada kita. Nah, makanya dikatakan
ketika kita mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dosa-dosa kita itu dianggap sebagai milik Kristus, dan Kristus mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Tapi di masa yang sama, kebenaran Kristus yang sudah mati menggantikan hukuman dosa kita, itu pun juga dilekatkan pada kita yang mempercayai Dia. Ya, jadi pada saat kita mempercayai Kristus, seluruh dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus, diperhitungkan lunas karena Kristus sudah menanggungnya di atas kayu salib, dan kemudian kebenaran Kristus itu dilekatkan pada kita, dianggap sebagai milik kita, dianugerahkan kepada kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, jadi sekali lagi ini kita bisa peroleh hanya dalam iman kepada Kristus, karena Kristus yang telah menebus dosa kita. Dan Dia yang dapat membenarkan kita. Karena Dia sudah dibenarkan oleh Allah ketika Dia mentaati Allah, mati di atas kayu salib untuk dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya itu pun akan dianggap benar di hadapan Allah. Karena dosa-dosa kita pun sudah juga dianggap lunas oleh Allah karena sudah ditanggung oleh Kristus. Kemudian Filipi 3 ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ya, Pak Paulus sadar sekali bahwa betul-betul tidak ada kebenaran atau usaha dalam dirinya untuk mendapatkan kebenaran dari Allah. Bahkan ketika Paulus melakukan hukum Taurat sekalipun, ya, karena mentaati hukum Taurat, dia seorang yang sangat mengerti hukum Taurat, yang sangat paham dan begitu mengenal dan begitu mentaati hukum Taurat, tapi dengan mentaati seluruh hukum-hukum Allah pun dia tidak dibenarkan karena seluruhnya itu. Ya, kalau dia dibenarkan karena mentaati hukum Taurat, berarti memang kebenaran itu adalah dari usaha manusia. Tapi Paulus mengatakan enggak. Kebenaran itu tidak diperoleh dari ketaatan kepada hukum-hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, sekali lagi, kebenaran itu Allah anugerahkan bukan berdasarkan usaha kita, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, bukan berdasarkan apapun yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan status sebagai orang benar ini, namun semata-mata karena kepercayaan kepada Kristus, karena iman kita kepada Kristus, Allah membenarkan kita, begitu. Jadi Allah menyatakan kita benar, bukan berdasarkan kondisi kita yang benar atau kudus, tetapi berdasarkan kebenaran Kristus yang sempurna, yang diperhitungkan Allah sebagai milik kita. Nah, inilah yang menjadi inti perbedaan antara doktrin Roma Katolik dan Protestan pada saat reformasi, ya. Ini makanya suatu doktrin pembenaran ini menjadi doktrin yang begitu penting sekali untuk kita bisa mengerti iman kita, khususnya keselamatan kita. Dan nanti di pelajaran berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut, ya, berkaitan dengan ini. Jadi pembahasan tentang ini akan dibagi 2 sesi. Dan untuk saat ini kita bisa kembali merenung, ya, untuk melihat bahwa kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, kita yang sudah meresponi Dia dengan pertobatan dan iman kepada Kristus, untuk kita melihat bahwa kita saat ini status kita di hadapan Tuhan itu adalah orang benar. Ya, jadi kita menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Kita sudah dibenarkan oleh Allah sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan sukacita, melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan Dia, memiliki banyak kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan dan janji-janji Tuhan, serta hidup bagi Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, bisa mengenal Dia, dan sebagainya. Untuk kita melihat bahwa bukan karena kebaikan kita, bukan karena apapun yang kita lakukan, bukan apa yang ada dalam diri kita dibenarkan, tapi semata-mata karena anugerah Allah yang membenarkan kita, yang menolong kita, yang sudah melahirbarukan kita sehingga kita bisa meresponi Kristus, mengimani Dia, dan setelah kita mengimani Dia, Allah memberikan status kita sebagai orang benar, sehingga kita tidak perlu takut lagi
dengan kematian, tidak perlu takut lagi dengan apapun, karena Allah sudah melihat kita sebagai orang benar, dan kita bisa datang kepada Dia sebagai Bapa kita, memiliki relasi yang dekat seperti seorang anak dengan bapaknya. Dan kita tahu bahwa karena kebenaran inilah kita dijamin kehidupan kekal kita di surga, karena hanya orang yang benar yang bisa masuk surga, orang yang dianggap benar, yang tidak ada dosa, karena seluruh dosa kita sudah dihapuskan, yang bisa memiliki yang bisa memiliki kehidupan kekal di surga bersama dengan Allah. Dan ini menolong kita untuk bisa menghargai setiap anugerah yang Allah lakukan. Kita bisa melihat bahwa kita percaya Tuhan bukan sekedar begitu kelihatannya simpel, kita datang gereja, kita percaya Tuhan, tapi di balik itu kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak hal yang luar biasa yang Allah sebenarnya sudah kerjakan dalam diri kita yang kita tidak tahu. Kita tidak mengerti. Kelahiran baru, proses pembenaran itu kita tidak bisa tahu itu kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, dan mungkin kita pun tidak merasakan sesuatu apapun begitu ya, secara perasaan, sensasi-sensasi, secara perasaan atau emosi-emosi tertentu begitu. Tapi Alkitab sudah mengatakan seperti ini, dan ini adalah doktrin yang dijelaskan oleh Alkitab, dan kita mempercayai ini adalah benar. Kita tahu bahwa di balik iman kita kepada Tuhan, di balik saat ini kondisi kita sebagai orang percaya, itu ada banyak karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam diri kita, yang bahkan kita tidak sadari. Biarkan ini bisa menolong kita untuk semakin mensyukuri segala berkat Tuhan. Kita mengembalikan ucapan syukur, dan kita semakin bertekad untuk hidup bagi Dia, memuliakan Dia, melayani Dia, menjadi saksinya, dan menjalani kehidupan yang benar sesuai yang dikehendakinya. Tuhan memberkati.